Oke, kita mulai ya Bapak dan Ibu. Sambil nunggu yang lain. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini kita berjumpa kembali dalam kelas pengantar manajemen di pertemuan ke-12. Hari ini kita akan membahas terkait dengan materi kepemimpinan, di mana sebelumnya saya sudah share materi yang berkaitan dengan motivasi. Nah, itu kemudian hari ini kita akan bicara soal kepemimpinan. Oke, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Bentar. Oke, saya share. Oke, teman-teman, sebelum saya share materi, tanpa mengurangi rasa hormat kepada kawan-kawan yang berbeda keyakinan, mari kita sama-sama buka perkuliahan pada kelas pada malam hari ini dengan sama-sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suara kecilnya siapa sih? So, di saya mungkin lagi di kantor agak berisik, agak ramai. Masih di kampus. Kira selamatan, Pak. Enggak, ini lagi masih di kampus. Lagi ada ini masih ramai orang, lagi pada mau pulang. Oke. Kelihatan ya share saya? Siapa? Kelihatan. Siap, Kelihatan, Pak. Oke, Bapak dan Ibu, kemarin saya ngajar di kelas yang sama, di kelas pengantar manajemen. Kemudian kita hari ini bicara soal kepemimpinan, tentunya hal yang menjadi penting di manajemen, karena salah satu kepemimpinan kan merupakan salah satu fungsi daripada manajemen. Masih ingat fungsinya apa? Yang POAC itu? Fungsi apa? Ingat. Planning, organizing, updating, controlling. Oke, nah kira-kira kepemimpinan ini dia masuk dalam fungsi yang mana tuh di antara POAC itu? Organizing dan pengarahan, Pak. Oke, pengarahan ya. controlling. Oke. Di fungsi tepatnya lebih ke fungsi pengarahan ya. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum ke materi, kemarin saya bercerita terkait dengan konsep-konsep kepemimpinan yang memang ada di Indonesia. Yang sudah di leluhur kita. Nah, kemarin saya bahas di kelas yang lain, saya bahas itu ternyata banyak yang merespon dan kemudian merasa tertarik dengan konsep yang contoh misal masih ingat kalimatnya Ki Hajar Dewantara? Kalimatnya Ki Hajar yang ingkarso sun taulado, Ingat, Pak. Imadia mangun karso tuturi handayani. Kira-kira seperti itu kan. Nah, maknanya jadi ketika misalkan kita di depan, maka kita harus jadi suri tauladan. Kemudian ketika kita berada di tengah, maka kita harus menggerakkan. Kemudian ketika kita di belakang, ya kita harus mendorong. Nah, itulah konsep kepemimpinan atau konsep pemimpin yang diwariskan di negara kita. Jadi ketika kita di depan, misalnya jadi seorang pemimpin, kita di depan, maka bagaimana kita bisa menjadi atau dapat menjadi suri tauladan. Saya selalu bilang, karena saya masih aktif dulu saya aktif di organisasi pengkaderan. Saya aktif mulai jadi di kampus, misalkan saya pernah jadi ketua komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
Kemudian lanjut lagi, saya pernah menjadi ketua cabang IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah cabang Jakarta Pusat, kemudian sekretaris umum IMDPD DKI Jakarta, kemudian sampai ke tingkat nasional saya 2 periode pernah menjabat jadi di bidang ekonomi, kemudian di bidang hikmah dan kebijakan publik. Nah, saya selalu cerita ke adik-adik saya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bahwasanya kita kader, katakan kita kader atau kita seorang pemimpin, maka bagaimana kata dan perilaku kita itu harus menjadi inspirasi bagi banyak orang. Nah, makanya kalau Bapak dan Ibu nanti menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin yang natural atau pemimpin yang bukan berada di struktural atau bahkan pemimpin yang punya kekuasaan legal, nah maka bagaimana Bapak dan Ibu bisa menjadi contoh atau suri tauladan bagi anggota atau bagi anggota Bapak dan Ibu, terlebih bagi masyarakat Bapak dan Ibu di desa. Bapak jadi kepala desa, nah gimana tuh kata dan perilakunya bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Nah memang berat, tapi perlahan kalau perlahan coba kita memberikan itu, ya lambat laun kita mampu tuh. Mudah-mudahan kita mampu menjadi suri tauladan bagi banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua itu ketika misalkan kita di tengah, kita harus mampu menggerakkan. Jadi seorang pemimpin itu bukan hanya dia seorang ketua, dia ketua, menjadi orang yang paling tinggi secara struktural, tapi dia belum tentu mempunyai jiwa-jiwa kepemimpinan. Nah, makanya ketika misalkan kita berada di tengah atau misalkan dalam struktur kita menjadi memegang jabatan bukan tertinggi, tapi di situ kita mampu menggerakkan semua orang. Nah, di situ kita sudah katakan bahwasanya kita lah pemimpin. Kemudian yang terakhir, ketika kita belakang, maka kita harus mendorong. Jadi orang belakang pun harus berbuat terus. Jadi jangan sampai kita nggak berjabatan di struktural gitu. Ternyata walaupun kita anggota, jangan sampai kita mengekor gitu. Ketika kita diminta baru kita ekspresikan kemampuan ada, tapi ternyata kita harus nunggu perintah dulu gitu. Nah, jadi seorang pemimpin itu dia harus mampu mendorong gitu. Jadi nggak nunggu diperintah, dia tetap mendorong. Kemudian kalau istilah di teman-teman marinir atau TNI itu, mereka punya konsep bahwasanya seorang pemimpin itu adalah prajurit yang tangguh. Jadi bukan jenderal, bukan panglima, tapi bagi mereka prajurit yang tangguh adalah seorang pemimpin. Jadi pemimpin adalah prajurit yang tangguh. Nah, itu menarik kalau kita membahas terkait dengan konsep-konsep kepemimpinan, apalagi yang memang ada di negara kita dan rata-rata kita jarang melihat konsep itu. Ada satu lagi konsep kepemimpinan yang menarik. Konsep kepemimpinan yang menarik. Ada yang kenal istilah Hasto Broto. Ada yang familiar dengan istilah Hasto Broto? Belum, Pak. Hasto itu saya nggak ngerti, lupa lagi Hasto Broto. Pokoknya istilahnya itu silsilah Jawa. Jadi konsep kepemimpinan yang ada dalam silsilah orang Jawa, silsilah leluhur Jawa. Nah, Hasto Broto itu artinya 8 laku kepemimpinan. 8 laku kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin harus memiliki nilai-nilai itu, katanya. Harus memiliki nilai-nilai itu. Nah, apa aja nilai-nilainya? Saya coba sebutkan ya. Saya coba sebutkan karena kalau saya coba di kelas yang lain ternyata banyak yang tertarik dengan konsep itu. Misal dalam Hasto Broto itu disebutkan bahwasanya pertama itu ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka konsep ini diambil dari hal-hal yang ada di tata surya. Hal yang ada di tata surya.
Misal pertama, ketika misalkan kita jadi seorang pemimpin, maka kita harus laksananya sebagai matahari. Kenapa matahari? Karena matahari itu menyinari. Nah, jadi ketika misalkan Bapak jadi seorang pemimpin, jangan sekali-kali ketika misalkan datang ke kantor, datang ke tempat di mana ada anggota Bapak dan Ibu, kemudian Bapak dan Ibu mukanya kelihatan cemberut. Nah, jadi nggak membangkitkan kesadaran dan nggak membangkitkan semangat. Jadi gimana pun kondisi kita seorang pemimpin, ketemu anggota kita, ketemu masyarakat kita harus tetap memperlihatkan ekspresi muka yang menggembirakan, ekspresi muka yang membangkitkan semangat orang. Gitu. Kalau misalkan masyarakat kita sudah melihat kitanya loyo, ya nanti masyarakatnya pun nggak bergairah dan nggak bersemangat, mereka ikut-ikutan loyo. Nah, saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua disebutkan bahwasanya seorang pemimpin itu harus seperti bulan. Kenapa dia bulan? Karena bulan itu menyinari dalam kegelapan. Nah, jadi kalau di pemerintahan desa Bapak dan Ibu, misalkan ada permasalahan yang kemudian nggak bisa diselesaikan, kemudian nggak ada titik temunya, nah maka disitulah peran Bapak dan Ibu seorang pemimpin. Bapak dan Ibu harus memberikan solusi, harus mampu menyinari atas permasalahan yang sudah utuh, permasalahan yang nggak bisa dipecahkan oleh orang lain. Bahkan istilah orang pin, ya dia didik agar menjadi solusi ketika kelak orang lain sudah berputus asa. Nah, jadi seorang pemimpin itu dia adalah solusi bagi orang lain, solusi bagi kondisi ketika orang lain memang dia sudah berputus asa, orang lain gak ada yang mampu menyelesaikan. Tiba-tiba kita datang sebagai seorang pemimpin, oh ternyata ini solusinya. Kayak gitu. Nah, yang ketiga itu pemimpin itu dia harus seperti bintang. Kenapa bintang? Karena bintang itu navigasi. Bapak dan Ibu, seorang pemimpin, Bapak dan Ibu harus mampu mengarahkan anggota Bapak dan Ibu. Kemudian pertanyaan, gimana kalau Bapak dan Ibu menjadi seorang pemimpin, ternyata Bapak dan Ibu nggak mampu mengarahkan, kemudian nggak mampu membawa, kemudian nggak mampu mengarahkan. Berarti Bapak dan Ibu nggak punya power dan nggak punya pengaruh di situ. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat disebutkan bahwasanya pemimpin itu harus seperti air. Kenapa? Karena air itu bersifat rata. Jadi kita ketemu orang pintar nggak kelihatan bodoh, ketemu orang bodoh nggak kelihatan pintar, kemudian ketemu orang miskin nggak kelihatan kaya, ketemu orang kaya dan nggak kelihatan miskin. Jadi kita mampu menyamaratakan dengan siapapun kita berhadapan. Bapak dan Ibu misalkan dihadapkan dengan investor atau dengan pihak pemerintah yang lebih atas, kemudian Bapak dan Ibu gimana caranya Bapak dan Ibu sebagai kepala desa, Bapak dan Ibu harus mampu menyamakan pikiran, menyamakan persepsi, bahkan secara keilmuan juga bisa menyamakan dengan orang yang sedang Bapak Ibu hadapi. Jadi ketika misalkan ada hal yang perlu duduk barengkan, Bapak dan Ibu tidak kelihatan orang yang nggak ngerti terkait dengan permasalahan. Artinya ada di situ simbol Bapak dan Ibu simbol, kemudian ternyata nggak memahami problem yang sedang kita duduk bareng. Nah, yang selanjutnya keberapa nih? Kelima ya. Kelima, katanya seorang pemimpin itu dia harus seperti angin. Kenapa angin? Karena angin itu dia menjumpai siapapun, baik di darat maupun di laut. Jadi ketika Bapak dan Ibu menjadi seorang kepala desa, Bapak dan Ibu mencalonkan diri menjadi kepala desa, dan Bapak dan Ibu ketika terpilih nggak boleh tuh membeda-bedakan orang yang mendukung saya dan orang yang nggak mendukung saya. Oh, mereka ini bukan kelompok yang mendukung saya nggak mau perhatikan. Nah, itu nggak boleh. Jadi Bapak dan Ibu harus menyamaratakan semua adalah warga masyarakat Bapak dan Ibu. Gitu. Kemudian keenam itu kita sebagai seorang pemimpin kita harus seperti api. Nah, kenapa api?
karena api itu tuntas kerjanya. Jadi nggak ada yang selesai oleh api. Jadi ketika Bapak dan Ibu menjadi seorang pemimpin, atau Bapak dan Ibu merasa seorang pemimpin, kemudian dikasih amanat, dikasih tugas, dikasih tanggung jawab, bagaimanapun tugas itu harus beres. Bagaimanapun caranya, tugas harus beres. Nah, kita sebagai pemimpin harus seperti api, bukan dalam artian kita sebagai api kemudian harus menggebu-gebu, kemudian jiwa emosinya itu gampang naik gitu, atau emosian kemudian penuh amarah, bukan seperti itu. Tapi lihat sifat api yang ketika misalkan dia membakar, dia pasti membakar sampai habis, kemudian baru dia padam. Kecuali memang misalkan kita apinya membakar kayu yang basah, itu kan karena berlawanan, lain ceritanya. Nah, kemudian selanjutnya yang ketujuh, seorang pemimpin dia harus seperti gunung. Kenapa gunung? Karena gunung itu teguh pendirian. Jadi Bapak dan Ibu ketika sudah memutuskan dengan perangkat desanya, dengan timnya, bahwa keputusannya adalah A yang harus kita selesaikan, kemudian tiba-tiba ada orang bla 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 bla, bahkan misalkan atau mohon maaf misalkan diiming-imingi hal lain, kemudian Bapak dan Ibu kemudian merubah keputusan yang memang sudah disepakati, dan keputusan itu ternyata nggak sesuai dengan aturan yang ada. Nah, itu berarti kita nggak bisa teguh pada pendirian. Jadi yang terpenting pemimpin itu harus punya konsep pengkaderan. Nah, kemudian terpenting dalam Hasto Broto itu disebutkan, maksudnya yang ke-8, pemimpin itu harus seperti tanah. Kenapa tanah? Tanah itu dia diinjak-injak, kita injak-injak, kita cangkul-cangkul, kita ludahi, tapi tetap dia menumbuhkan tanaman. Jadi Bapak dan Ibu ketika menjadi seorang pemimpin, mau dihina, difitnah, dicaci maki, diinjak-injak, tetap Bapak Ibu harus menumbuhkan orang sebagai pengganti Bapak dan Ibu. Karena di Islam kita dikenal dengan konsep bahwasanya jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lebih lemah dari kita. Nah, paling minimal ketika kita menjadi seorang pemimpin, kemudian kita menyiapkan orang generasi selanjutnya, maka paling minimal kemampuannya dan lain-lainnya itu selevel dengan kita, itu paling minimal. Syukur-syukur kemampuannya itu bisa lebih daripada kita. Nah, itulah konsep pemimpin tentu harus memiliki visi ke arah pengkaderan. Itu kira-kira Bapak dan Ibu. Saya sharing terkait dengan konsep Hasto Broto, konsep kepemimpinan yang memang sudah diwariskan oleh zaman leluhur nenek moyang kita, atau zaman leluhur orang-orang terdahulu. Ya memang sekarang konsep itu memang agak jarang familiar di kita, tapi sampai sekarang ketika saya lihat konsep itu masih relevan ketika misalkan kita terapkan. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi. Atau soal itu ada yang mau didiskusikan? Atau materi dulu ya. Materi dulu. Oke. Oke, baik Bapak dan Ibu. Bentar. Oke, lanjut ya. Oke, Bapak dan Ibu, jadi hari ini bicara soal konsep kepemimpinan. Kalau tadi konsep pemimpin yang dikemukakan oleh orang-orang atau leluhur kita, dari bahasa Sanskerta kita yang salah satunya. Kemudian yang paling familiar adalah konsep kepemimpinan yang memang diterapkan oleh K. Hajar Dewantara. Nah, kemudian selanjutnya adalah saya sajikan ada konsep kepemimpinan yang dikemukakan oleh beberapa ahli dari luar. Misalkan dari Swarberg itu, dia tahun 1995 dia mengemukakan bahwasanya kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi.
suatu proses kemudian mempengaruhi aktivitas kelompok yang terorganisasi dalam usahanya mencapai. Jadi kita lihat dulu Giorgeteri itu dia bercerita soal kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi. Mempengaruhi siapa? Mempengaruhi orang lain agar mau bekerja. Jadi orang lain itu dipengaruhi, kemudian orang itu mau bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan kelompok. Kemudian dari Sullivan dia mengemukakan teorinya bahwasanya kepemimpinan merupakan penggunaan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain, dalam mempengaruhi siapa yang dipengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya dengan kemampuannya. Oke, dari ketiga teori ini, ketiga-tiganya itu ketiganya itu dia membahas terkait dengan mempengaruhi orang lain. Jadi kita mempengaruhi orang lain agar orang tersebut dia mau bekerja secara sukarela untuk mencapai dengan sukarela untuk tujuannya untuk mencapai tujuan kelompok. Nah, jadi pada intinya adalah kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain. Kemudian kalau orang lain itu mau nggak misalkan orang lain itu mau nggak melaksanakan apa yang kita minta. Nah, kalau kita menjadi seorang pemimpin, maka dia akan ikut tuh. Kita mampu mempengaruhi, dia akan ikut dengan apa yang kita minta atau kita suruh gitu. Nah, makanya gini, Bapak Ibu, ketika misalkan dalam satu kelompok kecil, baik formal ataupun non formal, katakan non formal, saya kadang sering melihat adik-adik mahasiswa mereka misalkan dalam satu komunitas atau dalam satu kelompok, biasanya kan di kampus anak-anak suka berkelompok tuh, ngelihat si ini nih orang yang paling dominan, kemudian ketika dia minta, kemudian teman yang lain suka ikut melaksanakan apa yang dia minta. Nah, disitulah muncul dia seorang pemimpin, karena ketika ada dua atau tiga orang, mereka ada 2 atau 3 orang kerjasama, pasti di situ ada satu orang yang muncul sebagai pemimpinnya. Baik itu secara natural, artinya nggak direkayasa. Misalkan Anda yang jadi pemimpinnya, atau ya seperti itu, udah direkayasa, udah kita bertiga orang, Anda lah yang memimpin, Anda lah leadernya gitu. Nah, gitu. Kira-kira gitu. Jadi proses kepemimpinan adalah pada intinya adalah proses mempengaruhi orang lain. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini ada beberapa poin-poin terkait dengan kepemimpinan. Kemudian ini yang misalkan kemampuan kepemimpinan adalah seni dan kemampuan mempengaruhi orang lain. Nah, kemampuan tersebut merupakan ramuan dari sejumlah unsur, yaitu kemampuan menggunakan kekuasaan secara efektif dan bertanggung jawab. Oke, Bapak dan Ibu, saya pernah nggak sih kita ada materi soal kekuasaan nggak ya? Kayaknya enggak ya? Soal kekuasaan. Kayaknya enggak ya? Enggak. Belum ya? Kalau nggak salah ini kita hanya bicara soal kepemimpinan. Oke. Jadi kalau nggak salah ada sekitar 7 sumber kekuasaan. Pertama itu dia kekuasaan formal. Contoh, kepala desa, dia adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang dilegalkan. Kemudian kalau nggak salah yang kedua itu kekuasaan ahli. Kenapa kita nurut sama dokter? Ketika kita sakit, kenapa kita nurut sama dokter? Karena kita menganggap dokter itu ahli di situ. Nah, kemudian ada lagi kekuasaan paksaan. Kenapa kita nurut gitu sama orang? Oh, ternyata dia misalkan karena dia preman gitu, atau preman. Kita nurut karena kita takut sama dia. Atau dia punya kekuatan, kita nurut ya karena beliau adalah atasan kita gitu.
Walaupun itu kan atasan secara struktural, secara formal dia juga ternyata punya kekuasaan sah. Nah, kemudian ada juga yang disebut kekuasaan ini apa? Kekuasaan yang berkaitan dengan kebudayaan. Saya lupa lagi sebutannya. Ya, jadi kepala suku kan karena dia dianggap orang yang memang secara kebudayaan, secara adat istiadat dinobatkan sebagai ketuanya atau sebagai orang yang dianggap punya nilai-nilai luhur, maka dia punya kekuasaan di situ. Nah, kira-kira itu. Jadi seorang pemimpin dia mampu menggunakan kekuasaan secara efektif dan bertanggung jawab. Artinya efektif itu ya ketika misalkan memberikan perintah nggak semena-mena itu walaupun di luar batasan tetap kemudian memerintah. Kemudian kadang walaupun kemudian dalam memerintah artinya sudah ada planning sehingga ketika misalkan anggotanya diminta untuk mengerjakan nggak ada tenaga yang keluar di luar, nggak ada tenaga yang keluar secara berlebihan gitu. Jadi ternyata memberikan instruksinya itu misalkan nggak taktis, artinya si bawahan atau si anggota harus mengerjakannya dengan tenaga ekstra gitu. Kemudian tetap harus bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawabnya seperti apa gini? Kadang yaitu karena semena-mena, kadang kita nggak pernah tuh memperlihatkan atau kita memperhatikan unsur psikologi yang ada dalam anggota kita. Justru gaya kepemimpinan sekarang, saya pikir, kan ada dua orientasi kepemimpinan. Ada yang nanti dibahas di depan, ada yang kepemimpinan yang dia berorientasi pada tugas, ada juga kepemimpinan dia yang berorientasi kepada karyawan. Artinya kita nggak boleh itu misalkan nggak memperhatikan unsur-unsur atau nggak memperhatikan sifat atau unsur psikologis yang ada dalam diri manusia. Jadi kita nggak boleh semena-mena atau nggak boleh semena-mena. Tapi kita harus bertanggung jawab kita sebagai pemimpin. Itu dari segi kaitannya dengan anggota. Kemudian dari segi kemudian selanjutnya adalah kemampuan memahami manusia. Oke. Tujuannya kadang seorang pemimpin yang berhasil adalah ketika pemimpin itu tahu karakteristik orang yang dipimpinnya. Jadi Bapak dan Ibu harus tahu tuh anggota saya seperti apa, kemudian karakteristik si A itu bagaimana, si B itu seperti apa, si C itu seperti apa. Karena nggak mungkin tuh karakteristik si A, si B, si C sampai si Z itu semuanya sama, nggak mungkin. Kalau nggak salah, kenapa kita mempelajari kemarin dalam motivasi, kenapa kita harus kenapa perilaku orang dalam organisasi itu harus dipelajarin? Karena setiap orang punya karakteristik dan perilaku berbeda. Nah, jadi kita harus pelajarin tuh. Jadi Bapak dan Ibu ketika menjadi seorang pemimpin, pelajari satu-satu. Oh, ini ternyata begini karakteristiknya, si C begini dan lain-lain. Kemudian bahwa manusia mempunyai perbedaan kekuatan motivasi dan waktu yang berbeda. Jadi setiap orang memiliki motivasi yang berbeda. Misal kita harus beda memperlakukan orang. Oh, si A mah misalkan dia motivasinya apa? Masih ingat misalkan kita ambil aja motivasinya si Abraham Maslow. Masih ingat minggu lalu mudah-mudahan Bapak dan Ibu baca. Abraham Maslow itu membagi kebutuhan manusia itu menjadi 5 tingkatan. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat, oh si A mah ternyata dia rajin itu karena punya kebutuhan fisiologis. Misalkan, oh masih butuh buat nyuci rumah gitu. Nah, nanti Bapak dan Ibu harus mampu tuh memperlakukan dia ya sesuai dengan motivasinya. Kemudian lihat si B mah, oh si B mah dia kenapa dia rajin bekerja? Ternyata si B itu dia secara psikologis sudah terpenuhi. Kemudian oh ini lagi karena pingin mencari rasa aman. Misalkan rasa aman dari siapa? Oh mungkin karena takut jabatannya dilepas dan lain-lain. Kemudian oh si C mah dia motivasinya itu karena dia pingin afiliasi diri, atau dia pingin menjalin hubungan, menjalin kasih sayang dengan orang atau afiliasi diri dengan orang, membangun persahabatan dengan orang, makanya dia rajin bekerja biar bisa bergaul dengan orang. Nah, kemudian yang keempat, oh dia mah begini karena apa? Nah, oh dia lagi
ingin mengejar prestasi, makanya dia rajin gitu. Kemudian yang kelima, yang paling tinggi, dia lagi aktualisasi diri nih, ini dikembangkan. Artinya kan ada perlakuan yang beda. Ketika misalnya kita memperlakukan orang yang punya motivasinya, terkait dengan terkait dengan kebutuhan fisiologis, kemudian kita sama ratakan perlakuan kita terhadap orang yang punya motivasinya untuk aktualisasi diri, pengembangan diri, kan harus agak pasti akan berbeda. Dia lagi pengen aktualisasi diri, udah kita kasih ruang tuh sebanyak-banyaknya biar berkembang. Kira-kira seperti itu. Jadi harus ada perlakuan yang berbeda. Kemudian kemudian kemampuan menggali inspirasi bawahan. Nah, tentunya saya bilang pemimpin itu bagaimanapun pemimpin harus punya visi terkait dengan pengkaderan. Jadi salah satunya kemampuan menggali inspirasi anggotanya itu ya anggota itu harus kita kasih ruang agar dia harus mampu berkreasi. Kemudian ketika mampu berkreasi dia kemudian dia mampu bekerja ya. Itu kan akan tumbuhlah kemampuan yang lain ketika dia punya inspirasi, kemudian dia berinovasi dan lain-lain, maka diharapkan dia mampu tumbuh meningkatnya misalkan kemampuan anggota kita. Jadi kalau ini kemampuan menciptakan dan mengembangkan iklim dan situasi yang kondusif agar karyawan mampu memberikan kreativitas dan kemampuan terbaik. Artinya kita harus mampu menjaga kondusivitas lingkungan kerja. Jangan sampai misalkan ada konflik di kita, kemudian kita sebagai seorang pemimpin kita nggak mampu menyelesaikannya, atau kita membiarkan konflik, kemudian konflik itu berkembang menjadi sesuatu hal yang mengancam kondusitivitas lingkungan organisasi kita. Maka sudah ada indikasi konflik, kemudian Bapak dan Ibu silakan pecahkan konfliknya, apa masalahnya, kira-kira gitu. Kemudian stabil itu dia mengungkapkan bahwasannya kepemimpinan terkait dengan adanya keterlibatan jumlah orang. Tentunya dalam memimpin harus ada orang yang memimpin dan ada orang yang dipimpin. Jadi kita jangan bilang, oh saya pemimpin, terus siapa yang dipimpinnya? Oh nggak ada gitu. Jadi ketika Bapak dan Ibu memimpin, tentu ada orang yang dipimpinnya. Kemudian adanya distribusi kekuasaan, ya kita pemimpin misalkan, atau kita pimpinan, maka di situ ada distribusi kekuasaan. Oh saya punya kekuasaan yang sah atau kekuasaan legal, ini kan saya kepala desa gitu. Kemudian dan adanya tindakan mempengaruhi atau proses mengarahkan sikap, perilaku, dan tindakan orang lain. Jadi Bapak dan Ibu jangan hanya jadi pemimpin secara simbolis, gitu, yang artinya ya kita hanya sebagai ketua atau sebagai dinobatkan sebagai pemimpin, tapi kita nggak mampu mempengaruhi orang lain. Orang lain salah, kemudian kita arahkan untuk kembali ke jalan yang lurus, ternyata nggak nurut. Nah, berarti kita nggak mampu tuh mempengaruhi dia. Berarti ya kita pertanyakan, ternyata saya ini hanya sebagai pemimpin simbolis gitu, pemimpin yang nggak punya kekuatan untuk mengarahkan dan mempengaruhi orang lain. Jadi itulah disitulah tantangannya menjadi seorang pemimpin, bagaimana kita mampu mempengaruhi, bagaimana mampu kita mengarahkan orang lain, ya baik dari perilakunya, kemudian tindakannya. Ya kita harus mampu mempengaruhi mereka, harus mampu mengarahkan mereka. Jadi kalau kita nggak mau, keduanya itu kita nggak mampu, kita nggak mengarahkan, kita nggak bisa, nggak didengar, kemudian mempengaruhi juga sama aja sama nggak didengar, ya berarti kita sebagai pemimpin simbolis, artinya pemimpin yang nggak punya pengaruh. Nah itu sebahaya-bahayanya pemimpin adalah pemimpin yang sudah tidak didengar oleh pasukannya atau oleh anggotanya. Gitu. Ya, tapi jangan juga misalkan ketika Bapak dan Ibu menjadi seorang pemimpin, kemudian karena nggak didengar, akhirnya Bapak dan Ibu menjadi seorang pemimpin yang bertangan besi gitu. Nah, itu nggak baik juga. Atau bahkan karena saya pemimpin yang mampu mempengaruhi, kemudian saya menjadi pemimpin yang dinabikan. Nah, itu bahaya juga. Karena ketika misalkan kita menjadi seorang pemimpin yang bertangan besi, maka secara tidak langsung kita mematikan nyali anggota kita. Nah, kemudian kalau kita menjadi pemimpin yang dinabikan, ya artinya kita menjadi pemimpin, artinya kita sudah mematikan nalar anggota kita. Jadi ya apapun kondisinya saya selalu benar gitu. Jadi pemimpin yang dinabikan, contoh dulu rame-rame, oh Pak Jokowi ini pemimpin yang dinabikan.
Jadi ketika bilang Pak Jokowi salah, umatnya marah gitu. Jadi ketika dibilang Pak Jokowi salah, umatnya langsung marah gitu. Ketika Jokowi dikritik, langsung umatnya marah. Nah, itulah pemimpinnya dinamika itu mematikan nalar gitu. Jadi nggak ada ruang kita untuk mengkoreksi gitu. Kemudian pemimpin tangan besi ya Bapak Ibu mematikan nyali gitu. Jadi gimana pemimpin yang ideal gitu ya? Idealnya kita mampu mempengaruhi gitu. Kemudian kita nggak menutup ruang untuk kritik gitu dan lain-lain. Oke. Ini bedanya ya kemampuan dan manajer. Jadi kalau si pemimpin itu dia proses menekankan pada proses perilaku yang berfungsi dalam. Jadi seorang pemimpin harus dapat ya ini pemimpin itu bicara soal mempengaruhi ya. Bagaimana kita mempengaruhi proyek orang lain. Kemudian kalau manajemen adalah pengkoordinasian dan pengintegrasian semua sumber yang ada melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pencapaian tujuan. Nah ini jadi sikap pemimpin ini masuk dalam fungsi ini pengarahan. Ini silakan nanti dibaca perbedaan manajer dan leader. Jadi sama perbedaan pemimpin dan manajer saya yang penting aja. Jadi kepemimpinan merupakan salah satu fungsi daripada manajemen, apa itu directing atau actuating. Jadi dari POAC itu di mana tuh letak fungsi pemimpin itu. Jadi ini kita harus mengarahkan. Jadi seorang manajer, nah di sini juga disebut seorang manajer disebut seorang pemimpin manakala ia mampu menggerakkan orang lain sesuai dengan keinginan dan tujuannya. Nah, gimana kalau seorang manajer nggak mampu menggerakkan itu? Justru misalkan karyawannya itu lebih nurut kepada stafnya gitu dibandingkan kepada manajernya. Nah itu yang disebut manajer itu ternyata dia nggak punya jiwa memimpin. Justru yang tadi disebutkan Kejar Dewantara ya, ketika misalkan ada orang yang mampu menggerakkan di tengah atau ada karyawan yang mampu menggerakkan, nah maka dialah orang pemimpinnya gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada beberapa teori ketika kita mau memahami teori kepemimpinan. Ternyata ada 4 teori yang berkembang dalam konsep dalam kepemimpinan. Pertama itu teori sifat. Jadi adanya sejumlah sifat atau karakteristik tertentu yang berkaitan dengan keberhasilan dan kegagalan dari pemimpin. Nah, zaman 1940 dia berkembang sekitar tahun 90 itu, kemudian mereka mencoba menganalisis seorang pemimpin. Jadi mereka bilang pemimpin yang berhasil dan pemimpin yang gagal itu, jadi mereka menganalisis antara pemimpin yang berhasil dan pemimpin yang gagal dilihat dari sifatnya. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Terus, Pak. Kalau di sini putus-putus, Pak. Mungkin jaringan saya kurang bagus, Pak. Aman ya? Ini. Aman, Pak. Nah, ternyata misalkan kita mau lihat sebenarnya yang berhasil itu sih Terkadang putus, terkadang jelas. Sama, Iya, Bu. Bu. Sama kita. Putus nyambung. Putus sambung. Ini yang putusnya lama ini. Barangkali nggak kembali lagi. Tuh, hilang. Hilang ditelan Pak Rahmat Hidayat. Putus. Jangan seperti itu, Kak. Jaringan. Pak Rahmat berbicara langsung terlempar Pak dosennya. Lanjut Pak Amir, silakan. Ya, Kang Amir, lanjut. Nah, Pak Ikro lah, ya. Pak Ikro yang lanjut. Maksudnya Pak itu tadi itu sebenarnya pemimpin yang baik itu kayak saya yang bisa memimpin rumah tangga dengan baik dan benar. Ya. Betul. Memimpin rumah tangga dengan istri-istrinya 4. Karena Mampu kan cetak saya anak. adalah pemimpin, Pak. Amir. Jadi sebelum
kita bisa memimpin orang lain, kita mesti bisa memimpin diri kita sendiri dulu. Setuju. Setuju. Tidak. Tidak. Kamil. Karena istrinya berapa? nama saya Jadi sudah- pemimpin nama jadi saya sudah pemimpin. dinas menjadi pemimpin. Amin. Pak Amir. Pak Amir, pemimpin harus lebih baik Pak Amir. Jangan sampai punya istri. Mohon maaf Pak, suara saya kedengaran tidak Pak. Tidak. Oh, kedengaran Pak Nana, kedengaran. Putus Pak Nana. Dikenalkan dulu Pak Nana, dari mana asalnya? Ya, Paspornya, Pak. saya lanjut aja Paspornya. ya. Saya lanjut aja ya. Kepemimpinan itu ada beberapa tipe. Yang ketahui itu ada tipe kepemimpinan karismatik. Lanjut Loh, Pak. jangan ketawa Pak dosen. Cocok lah jadi dosen. Ya, yang karismatik, Pak. Terus Pak, Karisma ditunggu udah nggak penjelasannya. Harus kita mulai dari Saya diri kira sendiri tadi dulu, Pak dosen Bagaimana cerita kita tentang menjadi avatar seorang loh. pemimpin Ada yang api, angin, berkarisma. udara, air. Karisma udah nggak produksi. Jadi sebenarnya kepemimpinan itu sama Iya, dengan apa ya? Air, api, aku putus-putus loh. Konoha. Ya, Air. kepemimpinan karismatik Namanya itu matahari, Pak. Matahari. jenis kepemimpinan Bulan, yang mengandalkan bintang. pada karisma seorang pemimpin. Seorang Bapak-bapak, pemimpin itu ditunjukkan Bapak-bapak, kewibawaan Bu, ini oleh seorang pemimpin. Tetapi yang terjadi sekarang itu banyak sekali tipe kepemimpinan yang transaksional. Ini yang sebenarnya ini yang sangat membahayakan. Ini yang akan saya tanyakan sebenarnya tentang kepemimpinan transaksional, karena itu Ya, intinya tadi apa yang dijelaskan Pak dosen itu cara kepemimpinannya avatar. bisa jadi itu. Ya, api, angin, Tanah, tanah, air. Nah, itu kan digabung avatar. menjadi matahari ya, matahari. Itu Apa tadi? sebenarnya filosofi Bulan. pewayangan itu. Jadi kayak ada Apa lagi? Air, Brahma, api, Wisnu, tanah, udara. Apa satunya? Angin. Harus mampu menguasai 4 elemen. Jangan lagi semua yang ngomong. Woi, kasih perempuannya yang ngomong biar agak fresh Wih, dikit. itu yin yang, wih. tolong dimoderatori Pak Amir. Kayaknya suaranya Bu Salawati itu, logat bahasanya itu merdu gitu loh, renyah. Ayo Bu, silakan dimulai dulu. Kayak kerupuk ya. Jadi Waduh, Bu nggak Nuriatika bisa, udah Amir. kayak Saya keluar ya. ini kuliahnya sambil baringan ini. Bahaya. Waduh Bu, jangan sampai berbaring lah Bu. Susah kita ya Bu. Isinya masih belum stabil, Pak Rahmat. Wajar Pak Rahmat kalau perempuan baring, kalau Kalau nggak ada laki-laki dosen berdiri. kok sinyalnya kencang sekali ya. Pak Rahmat, kalau Ibu Salawati mendengarkan dosen berbicara sambil berbaringan, itu termasuk silawati keberapa ya? Silawati ke-3,5. Pak Rahmat kalau nggak ada dosen sinyalnya jadi kencang ini. Luar biasa ini. Bukan hanya sinyalnya Kang Cepi, tapi yang lainnya juga kenceng itu. Malam Jumat. Ya, laki-laki harus berdiri memang. Jadi Bu Nuriatik udah mundur ya? Ada yang tahu nggak nomor WA-nya Ibu Nuriatik tuh? Masih, Pak Rahmat, Nuriati masih. Nggak mundur kok, masih Pak jadi Rahmat kepala desa. kayaknya kangen sama Bu Nuriati ini. Iya, kita kan keluarga, kita kan satu tim. Wajar aja kita tanyakan. Oh, luar biasa. Satu tim tapi nggak beri contekan, ya bukan satu tim itu namanya. Oh iya, kasihlah contekan Oh ya, akuntansi. Aku tadi baru cek dulu. Kita nih ibu-ibu ini ya suka ntar inget, sebentar lupa, Pak. Karena banyak pikiran kalau ibu-ibu. Apalagi sudah umur. Pelajar tuh bagian mengukir di atas air, Pak. Walah. Apa lagi yang Bapak dipikirkan lebih banyak
Apa lagi yang Bapak dipikirkan? lebih banyak berpikir, Bu. Waduh, kalau laki-laki mah berpikirnya emang berpikir, cuman satu pikirannya. Kalau perempuan tuh banyak Pak pikirannya, belum. Pertanyaannya, pikiran itu yang mana ya? Mikirin suami, mikirin kerjaan. Jadi ya kadang nggak fokus. Mikirin orang Apalagi ketiga. memori kitanya sudah nggak sekuat dulu. Memori kita, ingatan kita kan sudah berkurang. Ngomong-ngomong, Bu ini usianya berapa, Bu? Dijelasin. Bu ini Ya. usia berapa, Bu ini? Kira-kira berapa, Pak? Saya nggak bisa memperkirakan, Bu. Siapa tahu kita ada kecocokan di usia gitu. 50. Paling tinggi 25 itu. 40 tau nggak, Bu? Kelahiran 82, Pak. Januari. 9 tahun. Bu Aini bulan Bapak berapa? Anak 8 juga. Jadi Bapak-bapak. jadi biro 2 Januari. Pak Frumensius Oh, itu tahun berapa, Bu? 86 itu. Mana 8675? Januari tanggal berapa, Bu? 75 Pak Amir. ngomong-ngomong di sini sudah ada yang punya cucu belum ya? Batas waktu Tanggal tugas 10. Oke. Nanti kita on the way ke sana. on the way. Oke Bu, nanti Tanggal lahirnya, saya tanggal 10 ke sana Bu, ke Borobudur. Oke, ditunggu. Ngomong-ngomong di sini udah ada yang punya cucu belum ya? Ngikut Saya, Ada Pak Cepi. saya Pak Cepi. Ada. Saya Cucu saja 5. udah 3 orang cucu saya. Tapi 3 orang. Pak Rahmat istri berapa? Istri yang punya 2, istri dua cucu di udah sini? 3. Ada yang punya istri Ada. dua, Saya istri saya 2. Yang pertama cerai. Sekarang masih ada. Besok mau nambah satu direncana. istrinya. Jadi satu. Dua-duanya Pak. ikut KB enggak Pak Rahmat? Mantap Pak Rahmat. Luar biasa. Rencana Perbanyak mau istri saja, Gangguan biar nih. dapat TKH-nya banyak. Kalau saya sih Pak istri tetap 1 Pak. Selingkuhannya yang 20. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Yakin tuh. Amin. Lebih Nggak baik apa-apa, Ini istri lagi banyak Pak viral Adi. ini, teman-teman. lebih baik nikah, Pak, daripada selingkuh. Pemeran di layangan putus Amir ini. Santai. Bagaimana? Apakah sudah siap menghafal Al-Ghoshiyah? Ada Ayo, kan Amir pertama nanti tuh. ada tugas menghafal. Ada Bu. Ada. Adalah Bu. Kemarin saya nggak bisa ngikut soalnya. Saya hafalnya ayat kursi. Ayat-ayat yang lain nggak hafal. Sama ayat-ayat cinta. Boleh 3 kul kah, Kang Amir? Mohon izin ya Bapak-bapak, ketua kelas. Saya mau minta izin ini ndak ikut meet atau kuliah praktikum karena saya harus ke puskesmas. Ada anggota keluarga yang sakit. Mohon izin ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Minta izin Ya, di grup praktikum Pak Rahmat. Biar dibaca dosennya Pak Rahmat. Hati-hati, semoga cepat sembuh. Grupnya ini tuh dikunci. Tidak. Iya, saya juga mau izin. Praktek Al-Quran langsung di sini aja Pak Amir atau gimana? Ya beda dong. Iya, langsung aja Pak Cepi. Nanti kita kembali ke masjid dulu. Jangan lupa wudhu. Masjidnya lagi dibangun Kang Amir. Aduh. Semuanya pada izin, lalu siapa yang ikut game ya? Udah jam 8 kan? Udah mulai kali ya praktik Al-Quran.
Ayo pindah-pindah, kita serang di Al-Quran. Ayo. Serang. Dosennya mana Yuk, nih? pindah.